Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita datang pada hari ini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin bernyanyi bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani semua. Katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani semua. Dengan pujian ini saudara, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tuhan, cobalah aku Tuhan, ya Tuhan. Oh Yesus, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Haleluya Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Amin Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Haleluya Tuhan.
berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena begitu baiknya Engkau kepada kami Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu ini Tuhan. Kau masih berikan kepada kami kesempatan untuk dapat datang beribadah kepadamu Tuhan. Suatu kebanggaan bagi kami Tuhan, Kau percayakan kami pada sore hari ini. Dan kami mau Tuhan memakai waktu yang singkat ini untuk ada dekat denganmu ya Bapa. Kau berkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, biar menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau membawa seluruh hidup kami untuk kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena tujuan kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami dapat membangun mezbah-mezbah, korban-korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati rekan-rekan kami juga yang belum tiba di tempat ini. Kami semua mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kau memberkati tempat ini Tuhan. Kau berkati sekeliling tempat ini ya Bapa. Jadi tempat yang kudus, tempat yang diurapi oleh Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, roh-roh di udara yang ingin mengganggu, mengacaukan ibadah kami, mau kalahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan keluar dari tempat ini. Biarlah hati kami diisi oleh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu Engkau melayakan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau lebih dalam lagi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Besarlah Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, Engkaulah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan
duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Karena kita ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Ada sebuah pujian yang berkata, bagai Raja Wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, dengan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Raja Wali melintasi gunung tinggi. Raja Wali melintasi badai biru. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Amin Tuhan. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi. Raja Wali melintasi badai biru. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi. Haleluya. Melintasi badai biru. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami punya perlindungan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di dalam mengiring Engkau Tuhan. Memang tidaklah mudah Tuhan, tapi Engkau janjikan kami aman di dalam Engkau Tuhan. Ada kekuatan yang selalu Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Ajari kami ya Bapa, untuk selalu setia kepadamu ya Bapa, untuk tidak kalah dengan segala macam cobaan yang ada. Engkaulah harapan itu ya Tuhan. Engkaulah jalan keluar kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus.
hilang harapan, di saat ku hilang harapan. Amin Tuhan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti, yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Amin. Seperti tanganmu berkuasa mengubah janganku menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini di saat ku berbeban berat. Di saat ku berbeban berat, kami punya Engkau Tuhan. Ku ingat ku punya Kau Tuhan. Amin. Hanya Kau yang paling peduli, yang paling peduli. Keadaan yang ku alami di saat ku hilang harapan, di saat ku hilang harapan.
Puji Tuhan, glory. Engkau sanggup membuat hidup kami menjadi indah. Engkau mengerti dan Engkau dapat memberikan jalan keluar kepada kami. Kami tahu Tuhan Engkau sangat peduli kepada kami anak-anak. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, syukur, terima kasih. Kami menyadari dan kami tetap beriman kepada Engkau, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Engkau dapat memulihkan kami, Engkau dapat membuat kehidupan kami menjadi indah. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau senantiasa berkuasa untuk senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Engkau sangat peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengampuni dosa, kesalahan, keliruan kami dengan darah-Mu. Biarlah kami mau tetapkan hati kami untuk tetap menaruh pengharapan, percaya kepada Engkau saja. Kami tidak dapat dipengaruhi dengan semua apa yang kami hadapi dan kami jalani ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saatnya akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu menjadi kebenaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya kita hari ini, Minggu tanggal 13 November 2022. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan berbicara tentang kita tidak boleh mundur. Ya, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35 sampai dengan 39. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahnya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguk kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan kita boleh percaya kepada Yesus, menerima keselamatan, menerima penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia berjanji, dia katakan dia menyelamatkan kita, sudah menyelamatkan kita lewat penebusannya di atas kayu salib. Dia akan menyelamatkan kita lagi di saat kita sedang menjalani kehidupan ini, dan nanti akan menyelamatkan kita lagi saat murka Allah, di mana kejahatan
bertambah-tambah dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Ya, menjadi keyakinan kita bersama bahwa satu waktu Dia datang, kita akan bersama-sama dengan Dia. Ya, Tuhan ingatkan kepada kita. Kita yang percaya, ya, ayat emas kita adalah ayat yang ke-38. Ya, kita yang percaya kita sudah dibenarkan oleh Tuhan menjadi orang benar, ya, karena iman kita. Dan Tuhan mau supaya kita tidak boleh mundur, ya, karena Tuhan tidak berkenan, ya, kalau kita mundur. Kita adalah orang-orang yang tidak mengundurkan diri, ya, karena kita percaya, karena kita menerima satu waktu bagaimana Tuhan akan menyelamatkan kita lagi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan katakan bahwa, ya, kita adalah orang-orang yang beriman, mempunyai iman, ya, tetapi iman yang kita miliki, ya, tapi kalau kita mundur, Tuhan tidak berkenan, ya. Dengan berjalannya waktu, ya, kita sudah memiliki iman yang besar, iman kepada Tuhan, tapi kalau kita mundur, Tuhan tidak berkenan. Begitu juga kalau kita memiliki iman, ya, tetapi selang, ya, berjalannya waktu, kadang kita beriman, kadang tidak, ya. Itu namanya galau, ya. Iman yang besar tapi kita galau, kadang kita percaya, kadang kita tidak percaya, ya. Wahyu katakan itu seperti orang yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Coba kita lihat di dalam Wahyu, Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-14, yaitu jemaat di Laodikia. Ini gambaran, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut, ya. Kalau kita galau, kadang percaya, kadang tidak percaya, kita seperti, ya, gereja yang suam-suam kuku, Tuhan akan muntahkan kita, katanya, ya. Tuhan akan muntahkan engkau dari mulutku. Ya, tentu tidak, ya, kita tidak inginkan, ya, Tuhan muntahkan, ya. Kalau orang muntah itu berarti mual, ya. Kalau Tuhan mual terhadap kita, bahaya sekali, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Kita tidak boleh, ya, menjadi orang yang beriman galau, ya, kadang percaya, kadang tidak, suam-suam kuku, ya. Kita juga jangan seperti istri Lot, ya, menengok ke belakang, ya, masih mengingat hal-hal yang lama, ya. Tuhan membuat dia menjadi tiang garam. Ada, saya baca, saudara-saudara, ada burung tidak bisa mundur. Ya, kalau dia jalan mundur dia jatuh, kata. Burung apa? Burung kasuari, ya, kasuari. Ya. Dia kalau berusaha, kalau mundur dia akan jatuh. Termasuk kanguru, ya, kanguru juga gitu. Ya, kalau dia coba mau jalan mundur dia jatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan tidak menginginkan kita anak-anak Tuhan, ya, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, apapun
yang kita jalani kehidupan kita ini, ya, kita tidak boleh mundur, Bapak Ibu. Bagaimana kita harus gigih, saudara-saudara. Ya, selama masih ada kesempatan, ya, Tuhan masih berikan kehidupan kepada kita, kita harus gigih, ya, bertahan, berjuang, ya, tidak boleh menyerah. Ya, bukan berarti kalau kita mengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan, semua beres atau kita tidak mengalami namanya kesusahan, ya, tantangan, sakit penyakit, kekurangan. Tidak, saudara-saudaraku. Justru disitulah, ya, kalau kita tidak menyerah dengan keadaan kita, tadi seperti pujian kita, padang gurun Tuhan bisa ubah menjadi taman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu waktu umat Tuhan sepertinya, ya, ada istilah maju kena, mundur kena. Ya. Satu waktu ketika mereka keluar dari Mesir, ada di laut itu, mereka dikejar kembali oleh Firaun. Ya, bagaimana dengan begitu banyak mereka, ya, ribuan orang mereka keluar, ya, bagaimana mau menyeberang laut kosong itu, ya, nggak ada perahu, bagaimana mereka bisa untuk melintasi itu, ya, tidak bisa semua berenang, ya, melewati laut itu. Di belakang dikejar oleh Firaun dengan tentaranya, maju menghadapi laut, mereka tidak ada kapal, tidak bisa berenang. Ke belakang ada tentara Firaun, dikatakan juga kiri kanan gunung. Saudara-saudaraku yang kekasih, memang kadang-kadang rasa-rasanya kita, ya, dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, sepertinya, ya, udah mentok, ya, tapi kita tidak boleh menyerah. Seringkali ini kan udah mau mulai lagi, ya, pertandingan bola. Kalau belum peluit panjang sampai selesai, belum tentu menang. Ada udah pertandingan dua set, apa istilahnya, ya, 90 menit mereka mencetak 2-0, tinggal ada tambahan 2 menit. Tapi 2 menit itu yang kalah tadi, selama 90 menit 2-0, 2 menit itu mereka berjuang dengan gigih. 1 menit mereka mencetak satu gol, jadi 2-1. Ketika masih ada 1 menit lagi, mereka berjuang dengan gigih, 1-0 lagi. Berarti kan draw, 2-2, penalti. Ketika penalti, yang menang tadi pertama dia 2 gol, tapi yang belakangan 3 gol, dia yang menang. Hanya tinggal 2 menit lagi, saudara-saudaraku yang kasih. Begitu juga kita, ya, anak-anak Tuhan, kita harus gigih hari-hari ini. Apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan masih berikan nafas, kesempatan kepada kita, mari kita bertahan, berjuang, ya, terus, ya, jangan menyerah. Sebab itu coba Tuhan nasihatkan kepada Yosua.
Yosua pasal 1 ketika Musa meninggal, Yosua menggantikan, ya, dia harus melanjutkan kepemimpinan bangsa Israel ini yang di tanah perjanjian. Bukan berarti mereka enak-enak saja ketika tanah perjanjian, masuk ke tanah perjanjian, mereka harus berjuang, ya, untuk menikmati tanah perjanjian itu dia harus berjuang. Coba baca ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukan berarti kalau Tuhan menyertai kita tidak menghadapi tantangan, saudara. Justru disitulah Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan ingatkan ayat yang ke-6, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Diulang lagi ayat 7, hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperhatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah, diulang lagi sampai 3 kali. Harus gigih, harus kuat dan meneguhkan hati ini. Jangan kecut, jangan menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Jangan menjadi orang yang tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertai kita, Dia peduli kepada kita. Tapi kita harus kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Tidak boleh tawar hati, takut. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus gigih hari-hari ini. Ya, tentu firman Tuhan katakan juga, ya, kita selalu ya bertindak hati-hati ya dalam hidup ini. Ya, biarlah firman Tuhan itu selalu menerangi perjalanan kehidupan kita. Ya, merenungkan firman Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan membuat hidup kita menjadi indah. Ya, beruntung, berhasil, saudara-saudara meraih semua apa yang Tuhan janjikan. Ya, biarlah kita semua ya menjadi anak Tuhan yang tidak mundur, ya, karena Tuhan tidak berkenan. Coba kita melihat lagi di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Ini nasihat Paulus kepada Timotius, ya, supaya dia juga ya tidak mundur dalam pelayanan, tetap melayani Tuhan. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam
dibayang-bayangi terus di dalam ketakutan, ketawaran. Karena Tuhan ya memberikan roh, ya roh Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita, ya memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, ya. Jadi mari kita tetap meneguhkan hati kita. Lantas selanjutnya, Dia bukan saja memberikan roh yang membangkitkan kau, tapi kasih. Yang kedua, supaya kita tidak mundur, biarlah kasih Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Kalau terus kita mengerti bahwa Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita, kita bangun pagi hari saja, Tuhan masih berikan nafas kehidupan, masih berikan kesempatan waktu kepada kita, itulah bentuk kasih Tuhan. Terlebih Dia telah menyelamatkan kita, mati di kayu salib, ya, lewat ketaatannya Dia menebus, menyelamatkan kita, memindahkan kita dari gelap kepada terang, menyelamatkan kita dari hukuman kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Kasih Tuhan yang begitu ya luar biasa. Tuhan telah nyatakan memberikan anaknya yang tunggal ya kepada dunia ini, kepada manusia untuk menyelamatkan saudara-saudara. Tentu kalau kita memahami penuh dengan kasih, tentu tidak akan mudah mundur. Ya, begitu dalam rumah tangga kita, kalau kita senantiasa dipenuhi dengan kasih, mencintai, ya tentu akan tidak membuat kita ya gampang mundur. Ya, apapun yang kita hadapi, ya, tantangan, kesukaran, kekurangan, tapi kalau kita dipenuhi dengan kasih, tentu ya semuanya itu ya tidak akan menggoyahkan kita. Kita akan tetap ya bertahan, ya. Biarlah kasih Tuhan itu ya memenuhi kehidupan kita. Kalau kita memahami, mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sakit penyakitkah, kekurangankah, masalah-masalah yang ringan maupun yang berat, itu tidak membuat kita menjadi tawar hati. Yang ketiga, bagaimana kita tidak menjadi mundur. Dikatakan selain Dia memberikan roh, ya, membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban, ya, ketertiban. Ya, dalam terjemahan lain pengendalian diri, ya, berpikiran sehat. Saudara, tak kala kita menghadapi semua di dalam kehidupan ini, kalau kita berpikir sehat, tidak emosi, biasakan kalau orang emosi itu, waduh cepat aja deh, ya kan, mengambil jalan yang pintas, yang pendek, dan kadang tidak benar, saudara-saudara. Kadang menghancurkan hidup kita, karena emosinya. Karena apa? Keangkuhan kita, karena ego kita. Makanya harus punya pengendalian diri, berpikiran sehat. Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua, ya, supaya kita punya pikiran yang sehat, pengendalian diri. Ya, jangan ambil pintas, udahlah, ya. Cari aja ke dukun, ke orang pintar, ke kuburan. Ya, ternyata toh semakin kita semakin susah. Tapi biarlah seperti pujian kita, Tuhan mengerti
Ya, Tuhan berkuasa mengubah padang gurun menjadi taman. Tuhan sanggup memulihkan. Dia akan membuat hidup kita menjadi indah karena rencana Tuhan itu indah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Kita punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan mundur dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk melanjutkan di dalam doa. Keadaan yang ku alami, keadaan yang ku alami, di saat ku hilang harapan, di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan, ku berlari padamu Tuhan, hanya Kau yang paling mengerti, hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, jalan keluarku yang pasti, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman. Tuhan, ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Musik terus melakukan pujian ini. Mari kita sementara masih ada di dalam rumah Tuhan ini, kita merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita punya Tuhan yang berkuasa, berkuasa atas segala-galanya. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada dalam rumah Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Kita mau yakini apa yang kita perbuat Tuhan juga pedulikan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Hanya kebaikan Tuhanlah membuat kita ada saat ini. Hanya anugerah Tuhanlah membuat kita bisa ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Alami kuasa Tuhan. Haleluya. Setiap pujian dan penyembahan kita memenuhi kirbat Tuhan. Ada dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan kan melihat kita saat ini. Tuhan kan peduli setiap kita yang ada pada sore hari ini. Haleluya, kita semua akan alami kuasa ibadah ini. Kita semua akan mengalami kuasa
beribadah ini, saudara, kita tidak rugi. Kita pulang membawa berkat Tuhan. Haleluya. Puji namamu. Katakan seperti haleluya. Amin, amin, amin. Tanganmu berkuasa, Tuhan, berkuasa. Haleluya. Mengubah keadaan kami menjadi sesuatu yang lebih baik adanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin. Oh, katakan seperti tangan Tuhan. Tanganmu berkuasa. Amin, amin, amin Tuhan. Kau sanggup mengubahkan, Kau sanggup memulihkan kehidupanku. Seindah rencanamu yang katakan seindah. Amin. Katakan dengan iman. Haleluya. Seindah rencanamu yang sempurna. Katakan haleluya. Rancanganmu yang yes, haleluya. Haleluya. Ku tetap memuji Engkau, ku tetap menyembah Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup mengubah keadaan kami, Tuhan. Engkau lihat kami, kehadiran-Mu kami akan alami dalam setiap pribadi-pribadi kami, Tuhan. Tidak menjadi sia-sia ibadah kami, tidak menjadi sia-sia pendengaran kami akan firman-Mu, tidak sia-sia penyembahan kami, Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus melawat kami, Roh Kudus bekerjalah bagi kami, Roh Kudus mengubahkan keadaan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau setia Tuhan, Engkau adil adanya. Haleluya. Berpujilah nama-Mu Tuhan, berpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh mendengar suara Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mengalami jamahan tangan yang kuasa itu. Di dalam rumah-Mu Tuhan, kami melihat keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat kami mulai kecewa, Engkau sudah teguhkan kami Tuhan. Saat kami mulai putus asa melihat kenyataan dalam hidup ini, tetapi firman-Mu meneguhkan kami kembali untuk kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tidak mundur Tuhan. Haleluya. Kami mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Engkau, gereja yang berkenan kepada Tuhan. Dari sekian banyak Tuhan di muka bumi ini, kamilah dipilih, kamilah orang-orang yang dipilih menjadi gereja yang berkenan kepada Engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Engkau memulihkan kami, Engkau membenahi kami, Engkau mengubah keadaan kami Tuhan. Dikuatkan kembali iman kami. Haleluya. Kami memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang kokoh kepada Engkau. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami mau tetap pandang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami, yang menjadi juru selamat kehidupan kami, yang akan menyelamatkan kami juga di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pulihkan tubuh-tubuh kami. Engkau juga Tuhan pulihkan iman kami. Haleluya, haleluya. Engkau sudah mengobati kami Tuhan. Engkau sudah mengobati jasmani dan rohani kami. Terpujilah namamu. Terima kasih buat berkat Tuhan hari ini. Memberkati dan mengurapi terus hamba-Mu. Memberikan Tuhan sehat kuat dan terus melayani Engkau dengan setia sebagaimana Engkau memberkatinya di waktu-waktu yang lalu. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kita akan berikan persembahan. Saya mengundang para pelayan. Tuhan, saatnya sekarang kami akan membawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini juga boleh berkenan kepada Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau kuduskan hati kami ini supaya pemberian kami ini Tuhan boleh menjadi pemberian yang menyenangkan dan diterima oleh Tuhan. Urapi pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami akan membawa persembahan kami. Haleluya, terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beserta kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak aku. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, untuk kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami hanya berdoa Tuhan buat Omah Diana. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Bapak Daud, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan jemaat-jemaat yang sakit, mereka juga Tuhan di tempat mereka berada saat ini, alami jamahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang sudah hadir di tempat ini, kami diberkati Tuhan. Berkat luar biasa, berkat istimewa, karena kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Di dalam rumah Tuhan kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang Tuhan mulai goyah, mulai putus asa, mulai kecewa. Oh Tuhan, Engkau sudah mengubah segala-galanya menjadi kemenangan, kemenangan yang dari Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini.
dengan jemaat, dengan jiwa-jiwa yang ada. Kami dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami ada di ladang-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia, dengan penuh kasih. Dan kami mau melihat ada tuaian dahsyat yang akan terjadi di ladang Tuhan yang ada di tempat ini. Pakai kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan Yesus buat negara Indonesia, negara di mana kami tinggal ini Tuhan, biar menjadi negara yang diberkati Tuhan. Ada kuasa-kuasa kutuk yang mau menghancurkan negara ini Tuhan. Kami patahkan, putuskan segala kutuk jahat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan menjaga presiden kami, menjaga pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Secara khusus Tuhan buat daerah di mana kami tinggal Tuhan, di mana jemaat-jemaat tinggal, di situ Tuhan pemerintahan kami alami berkat Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Yesus lewat kehadiran kami, menjadi warga yang baik, warga yang taat kepada aturan, warga yang menjalankan tugas-tugas, sehingga nama Yesus di sana dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang tidak hadir pada sore hari ini. Biarlah mereka bisa mengikuti ibadah online Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap berkati. Mereka selalu sehat, mereka selalu bahagia. Dan semua yang dikerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Semua yang sudah melayani Engkau dalam ibadah ini Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Terus Tuhan tambahkan talenta itu, kemampuan itu kepada kami semua, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan lebih baik lagi Tuhan. Dan pelayanan kami diberkati Tuhan. Persembahan-persembahan anak-anak-Mu yang mereka bawa karena cinta, karena kasih mereka kepada Tuhan, Engkau berkati, balas Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda. Itu janji-Mu Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan, tingkap langit tidak pernah tertutup, terus terbuka, dicurahkan berkat yang dahsyat kepada mereka yang melakukan firman Tuhan. Korban-korban persembahan mereka, bentuk apapun Tuhan, diberkati Tuhan. Perjalanan kami pulang Tuhan Yesus, Engkau menjaga kami. Lindungi Tuhan, jaga kaki kami yang melangkah ini, supaya kami boleh tiba dengan keadaan baik di rumah kami. Dan menikmati sepanjang minggu ini Tuhan. Haleluya, kami mau jalani bersama dengan Engkau. Dan kegiatan-kegiatan ibadah kami, Tuhan tolong kami supaya kami bisa berjumpa dengan hari-hari ibadah itu Tuhan. Untuk kami berkumpul bersama memuliakan Engkau. Inilah doa kami Tuhan, inilah doa kami. Yang kami naikkan hanya kepada Engkau sebagai tanda syukur kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Juga buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti secara online, angkatlah kedua belah tanganmu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.